Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas nih mengenai koordinat Eddington Finkelstein ya. Nah ini kita akan bagi menjadi dua bagian, kita bahas bagian pertamanya. Nah jadi kita tinjau bahwa lintasan geodesik untuk cahaya masuk pada koordinat Schwarzschild yaitu CT sama dengan minus R minus 2GM per C kuadrat dan C kuadrat R minus 2GM plus K yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sekarang kita misalkan nih membuat sistem koordinat baru, di mana koordinat tersebut menggunakan konstanta divergensi yang kita simpulkan K di sini. Ini kita simpulkan ulang sebagai U yang disebut sebagai parameter waktu maju. Hingga U itu sama dengan CT ditambah R plus 2GM per C kuadrat dan C kuadrat R minus 2GM. Nah, di sini U itu akan bernilai konstan kalau lintasan cahaya, ya, lintasan cahaya. Tapi kan secara umum enggak gitu ya. Nah, apabila kita turunkan DU itu sama dengan C dt ditambah DR ditambah 2GM per C kuadrat per C kuadrat R minus 2GM dr. Atau kita bisa ekspresikan seperti ini. Nah, ini kita bisa samakan penyebutnya dan kita dapatkan bentuk seperti ini dan kita bisa satukan. Kita akan dapatkan DU sama dengan C dt ditambah dengan C kuadrat R per C kuadrat R minus 2GM dr. Nah, jadi kita memiliki perumusan seperti tadi dan kita bisa nyatakan CDT itu sama DU sama dengan CDT ditambah per dari 1 minus 2GM per C kuadrat R dr. Kalau kita menuliskan CDT-nya itu sama dengan DU minus 1 per 1 minus 2GM per C kuadrat R dr. Nah, kalau kita kuadratkan di kedua sisi, maka kita bisa dapatkan C kuadrat dt kuadrat sama dengan DU kuadrat minus 2 per 1 minus 2GM per C kuadrat R DU dr ditambah 1 per 1 minus 2GM per C kuadrat R kuadrat dr kuadrat. Nah, kita memiliki perumusan elemen garis pada geometri Schwarzschild, yaitu seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan C kuadrat dt kuadrat seperti yang ini dalam suku DU kuadrat, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, ini kita bisa kalikan gitu ya, dan kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, jadi kita memiliki elemen garis dalam suku U, R, delta, dan V seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada singularitas pada R sama dengan Rs. Jadi satu-satunya singularitas itu pada R sama dengan 0. Jadi kita bisa menghasilkan sistem koordinat di mana R sama dengan Rs itu bukan singularitas karena kita sudah mengecek dengan skalar Boltzmann bahwa ternyata R sama dengan Rs itu bukan singularitas asli, bukan singularitas fisik, tapi singularitas koordinat saja. Dan di sini adalah salah satu sistem koordinat dengan singularitas R sama dengan Rs itu tidak ada. Nah, sekarang kita tinjau untuk foton yang bergerak radial, yaitu ds sama dengan dv sama dengan dθ sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan 1 minus 2GM per C kuadrat R DU kuadrat minus 2 DU dr sama dengan 0. Kita bisa nyatakan seperti ini. Kita turunkan terhadap dr semua dan kita kumpulkan, kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, solusi dari persamaan ini itu adalah DU dr sama dengan 0, U-nya konstan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk lintasan cahaya U-nya konstan. Tapi ternyata kita memiliki solusi lain, yaitu DU dr sama dengan 2 dikalikan 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 1, atau U-nya itu adalah seperti ini. Nah, apabila kita definisikan koordinat rupa ruang space like gitu ya, T aksen yang memenuhi CT aksen sama dengan U minus R. Jadi kalau kita substitusikan U minus R-nya itu seperti ini. Nah, ini kita bisa coret di sini plus R dan minus R-nya dan kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita ingin menuliskan CT-nya itu dalam CT aksen, maka kita bisa dapatkan CT itu sama dengan CT aksen minus 2GM per C kuadrat dan C kuadrat R minus 2GM.
Nah, apabila kita turunkan di kedua sisi, maka kita akan dapatkan C dt sama dengan C dt aksen minus 2gm per C kuadrat per C kuadrat R minus 2gm dr. Nah, ini tidak lain seperti ini. Dan ini kita bisa sederhanakan dan menjadi C dt aksen minus 2gm per C kuadrat R 1 minus 2gm per C kuadrat R pangkat minus 1 dr. Kemudian kalau kita kuadratkan, maka kita akan dapatkan C kuadrat dt kuadrat itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita substitusikan ke bentuk elemen garis, ds kuadrat itu sama dengan 1 minus 2gm per C kuadrat R C kuadrat dt kuadrat. Nah, ini elemen garis Schwarzschild, kita substitusikan C kuadrat dt kuadratnya itu suku yang ada di dalam kurung ini, dan kalau kita jabarkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk seperti tadi kita bisa sederhanakan dan kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan ulang dan kita akan dapatkan seperti ini. Ternyata suku ini saling menghilangkan dan kita akan dapatkan perumusan seperti ini, yaitu ds kuadrat sama dengan 1 minus 2gm per C kuadrat R C kuadrat dt aksen kuadrat minus 4gm per C kuadrat R C dt aksen dr minus 1 minus 2gm per C kuadrat R dr kuadrat minus R kuadrat d theta kuadrat plus sin kuadrat theta dv kuadrat. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata singularitas pada R sama dengan Rs itu bukan singularitas nyata. Nah, ini kita sudah mendapatkan sistem koordinat lain gitu ya, yang mana menghilangkan singularitas pada R sama dengan Rs juga, dan tetap menyisakan singularitas pada R sama dengan 0. Nah, sistem koordinat D aksen R theta V ini disebut sebagai koordinat Eddington-Finkelstein maju. Nah, terlihat bahwa elemen garisnya itu tidak invarian ketika dilakukan transformasi T aksen sama dengan minus T aksen gitu ya. Kalau kita lakukan pencerminan waktu, maka di sini itu akan bertanda positif gitu ya, jadi enggak invarian. Nah, kalau kita tinjau solusi dari fotonnya, kita memiliki bentuk seperti ini untuk U seperti tadi. Nah, foton untuk yang masuk dan yang keluar itu memenuhi CT aksen sama dengan konstan dikurangi R, dan ini tidak lain adalah minus R plus konstan, atau CT aksen sama dengan 2R ditambah 4gm per C kuadrat ln C kuadrat R minus 2gm plus konstan minus R gitu ya, karena CT itu sama dengan U minus R gitu ya, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, kalau kita plot ini untuk foton yang masuk itu kan dia persamaan linear tadi ya. Maka kita akan gambarkan bentuk seperti ini. Lihat bahwa di sini lintasan geodesik masuk itu sekarang kontinu pada R sama dengan Rs. Jadi ya masuk aja gitu ya. Nggak kalau kita gunakan sistem koordinat yang biasa, Schwarzschild, maka di sini itu akan asimtot gitu ya. Nggak mungkin bisa menembus R sama dengan Rs. Kalau kita gunakan koordinat Eddington-Finkelstein, ternyata ya masuk aja gitu. Nggak ada larangan untuk batas dari R sama dengan Rs. Begitu pula kalau kita plot geodesik yang keluar itu ternyata ada titik diskontinuitasnya di jari-jari Schwarzschild di sini gitu ya, untuk foton yang keluar. Nah, kalau kita gabungkan, kita bisa membuat kerucut cahaya nih. Jadi kerucut cahaya ternyata di kejauhan itu ya Minkowski gitu ya, datar. Nah, di sini mengerucut gitu ya, kecepatan cahayanya itu berkurang gitu. Nah, di sini dia akan menuju ke singularitas pada R sama dengan 0, dan juga sama seperti sebelumnya, nggak ada pilihan untuk keluar dari singularitas. Jadi masa depan dari benda ini atau objeknya itu akan selalu ke singularitas gitu ya.